Bella Kevi, asal Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, tingkat 1 semester 2C. Mata kuliah yang saya bawakan katekese umat. Di sini saya akan menyajikan materi pengantar katekese umat dan sejarah katekese umat. Pengantar katekese umat dibagi menjadi 3, yaitu sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan mempelajari katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Yang pertama, sejarah katekese umat. Pada tahun 1977, PPKI 1 berbicara tentang muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Pada tahun 1980, PPKI 2 berbicara tentang kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PPKI pertama agar lebih operasional. Tahun 1984, PPKI 3 berbicara tentang pembinaan pembina katekese umat. 2004, PPKI 8 berbicara tentang katekese umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari yang pertama, katekese umat. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat dan kelompok. Melalui kesaksian, iman diteguhkan, dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita agar Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Melalui Yesus Kristus, kita mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik kelompok basis, sekolah, maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjembatani, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Fasilitator bertugas sebagai menciptakan suasana komunikatif, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung, yaitu saling mendengar dan menciptakan suasana terbuka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi pengalaman kita sehari-hari. Melalui pengalaman kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Melalui hidup Kristiani kita makin berseru dan Kristus semakin menjemaat, makin teguh mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta.
Sudah. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, kita makin berseru dalam Kristus, makin menjemaat, makin teguh mewujudkan tugas gereja setempat dan mengukuhkan gereja setempat. Yang keempat, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PPKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat adalah umat dan peserta. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga yang dilakukan dalam katekese umat yaitu saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan yaitu menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Tujuan katekese umat yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudara seiman atau mengamalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertingkah. Langkah pertama dan langkah kedua membuat supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Keunggulan katekese umat yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi, sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunion, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadi katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian materi yang saya bawakan.